Halo, aku Nana. Aku mahasiswa semester 5 di Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Di sini, aku memiliki banyak teman dan sahabat. Seluruh waktuku hampir kugunakan bersama mereka, mulai dari belajar, mengerjakan tugas bersama, sampai bermain TikTok bersama-sama. Karena ini kegiatan favorit kita semua. Aku sangat bahagia. Inilah suatu kebahagiaan nyata yang aku rasakan. Sampai akhirnya aku bertemu dan menjalin hubungan bersama teman satu kampusku. Dia bernama Yafi. Kebahagiaanku semakin bertambah. Aku merasa banyak orang yang menyayangiku. Yafi selalu mengantarkanku pergi ke kampus, menemaniku setiap saat, selalu berada di sampingku. Membicarakan banyak hal, mulai dari pembahasan yang serius, seperti perkuliahan, sampai ke hal yang lucu dan konyol, sehingga membuat aku selalu tertawa. 24/7 hampir kuhabiskan bersama dengannya. Dan dia juga pernah berkata bahwa dia sangat mencintaiku. Itulah alasan mengapa aku tak ingin jauh darinya. Kegiatan di kampus berjalan normal sesuai dengan keinginanku. Aku, teman-temanku, dan kekasihku saling bergurau satu sama lain. Keesokan harinya teman-temanku berkumpul. Mereka mengajakku untuk bertemu bersama karena mereka bilang aku sudah jarang ikut berkumpul dan bermain bersama mereka. Kita akhirnya bertemu di tempat makan yang berada di kota Surabaya. Dari sini, suasana hangat pun mulai aku rasakan bersama teman-temanku. Kita saling curhat, ngobrol, dan menikmati makanan satu sama lain. Setelah bermain dengan teman-temanku, aku mengabadikan momen itu dan menjadikannya story WA untuk kujadikan kenang-kenangan. Karena sudah lama tidak berkumpul dengan mereka. Sampai akhirnya aku berada pada titik yang membuatku hancur. Kekasihku yang bernama Yafi, dia sangat overprotective denganku. Dia memberikan komentar dari storyku dan memarahiku. Dia juga melarangku main terlalu lama bersama teman-teman. Dari sini semua berubah. Aku sudah tidak lagi merasakan kebahagiaan yang dulu aku rasakan. Dia sering membentakku, kasar denganku, bahkan aku merasa dia sudah tidak lagi mencintaiku. Aku mulai merasakan sakit, sedih, dan kecewa atas perkataan dan perlakuan pacarku sendiri. Akhir-akhir ini hanya pertengkaran yang selalu aku rasakan saat aku mengingat Yafi. Dari perasaan yang aku rasakan bersama Yafi, sangat memberikan dampak buruk untukku. Ketika orang-orang di dekatku berbicara dan bercanda, aku seperti tidak mendengar apapun perkataannya. Pikiranku kosong, dan yang aku pikirkan hanya perdebatan dengan kekasihku. Sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk bertemu Yafi. Aku merasa jika dibicarakan secara langsung, permasalahan yang kita hadapi akan selesai, dan hubungan kami akan bisa membaik seperti awal. Namun ternyata yang aku pikirkan semuanya salah. Sudah aku jelaskan sejelas mungkin, tapi dia tetap tidak mau mendengarkanku. Bahkan dia masih jahat kepadaku. Aku sudah seperti bukan kekasihnya. Perasaan yang aku rasakan saat ini hancur melihat sikap dan perilaku Yafi kepadaku. Dia sudah berani membentakku, memarahiku, bahkan mendorongku. Pikiranku sangat kacau dan tidak karuan. Hatiku sangat hancur. Aku tidak menyayangkan seseorang yang awalnya mencintaiku bisa memperlakukan ini kepadaku. Pikiranku sangat pendek. Aku berusaha melukai tanganku
dengan artian aku bisa melupakan kejadian burukku dengan Yafi. Aku berpikir jika aku melukai tanganku, maka yang sakit hanya tanganku saja, bukan hatiku. Setelah kejadian itu, aku bercerita kepada teman-temanku tentang permasalahan yang sedang aku dan Yafi hadapi. Semua aku ceritakan kejadian yang aku alami tanpa sedikit pun ada yang terlewat. Mereka sangat cemas dan khawatir dengan keadaanku. Sampai akhirnya mereka memberikan saran untuk pergi ke seseorang yang dapat membantu dan membimbingku ketika mempunyai masalah yang sangat besar seperti ini. Mereka menyarankanku melakukan kegiatan konseling agar aku bisa menyelesaikan masalahku secara baik dan mandiri tanpa melukai fisikku lagi. Keesokan harinya aku berniat untuk melakukan apa yang disarankan teman-temanku agar masalahku dapat terselesaikan dan aku bisa berdamai dengan diriku. Akhirnya aku akan melakukan konseling. Benar, akhirnya Nana melakukan konseling. Buat yang belum tahu konseling itu apa dan gunanya konseling itu apa, mari kita simak. Konseling merupakan pelayanan yang dapat digunakan seseorang untuk dapat menyelesaikan permasalahannya dan menjadikan dia menjadi individu yang mandiri di kemudian hari. Peran konselor di sini sangat dibutuhkan, mulai dari permasalahan yang ringan sampai permasalahan yang berat dapat dikonsultasikan dan diselesaikan dengan menggunakan layanan bimbingan dan konseling. Seseorang yang ingin melakukan konseling tidak perlu takut bahwa masalahnya akan tersebar atau bocor, karena dalam bimbingan dan konseling memiliki asas kerahasiaan, di mana asas ini sangat menjamin kerahasiaan data konseli atau individu yang bersangkutan. Dengan memilih melakukan kegiatan konseling, dapat mengurangi dan menghindari konseli untuk melakukan hal-hal buruk atau hal yang merugikan dirinya sendiri. Dengan demikian, layanan bimbingan dan konseling sangat penting di masyarakat dan dapat dijadikan sebagai tempat mengatasi dan mengurangi permasalahan individu. Ternyata benar, dengan datang ke tempat konseling menjadikan aku lebih bisa berpikir positif dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan diriku sendiri. Memang tidak ada yang instan dan proses konseling juga dilakukan lebih dari satu kali, tergantung bagaimana perkembanganku ke depannya. Ini hanya gerimis, kita sudah pernah melalui badai sebelumnya.